kami sajikan informasi terkini dan menarik dari berbagai daerah di Indonesia yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita awali berita pertama dari Kalimantan Utara, Saudara. Sampai saat ini percepatan vaksinasi masih dilakukan berbagai instansi termasuk Polda Kaltara. Di Polda Kaltara sendiri saat ini tercatat jumlah masyarakat yang sudah disasar melaksanakan vaksinasi mencapai 38.242 orang. Polda Kaltara terus mengupayakan percepatan vaksinasi seperti vaksinasi dosis kedua kembali dilakukan pada Senin 5 September hari ini. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Kaltara. Ada Andi Pausiah yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, Andi. Halo, rekan Firda. Andi, bisa Anda jelaskan seperti apa pelaksanaan vaksinasi dosis kedua pada hari ini? Ya, baik rekan Firda. Selamat sore Tribuner, saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, kembali saya sampaikan hari ini Polda Kaltara kembali melaksanakan kegiatan vaksinasi untuk dosis kedua setelah pelaksanaan vaksinasi dosis pertama beberapa pekan yang lalu. Kegiatan vaksinasi dilaksanakan di Kota Tarakan, tepatnya di Gedung Organisasi Kewanitaan di Kota Tarakan. Adapun sasarannya masih sama dengan kegiatan vaksinasi di dosis pertama, yakni sekitar 500 orang. Dikatakan Kapolda Kaltara, Irjen Pol Bambang Kristiono melalui Dr. Ferdinand Herson Manapawang atau di mana beliau adalah pejabat sementara Kepala Urusan Kesehatan Kaptibmas Subid Dokpol Bidotkes Polda Kaltara mengatakan untuk dosis kedua hari ini menyasar mahasiswa dan sebagian juga masyarakat umum. Laporan yang masuk memang ada sekitar 100 orang, diperkirakan 100 orang yang berhalangan hadir untuk melaksanakan vaksinasi di dosis kedua, namun mereka yang berhalangan hadir masih bisa melaksanakan vaksinasi di kesempatan berikutnya, bisa mendaftarkan diri di bagian urusan kesehatan Polda Kaltara maupun di Polres Tarakan ataupun di pelayanan instansi yang membuka pelayanan kegiatan vaksinasi. Demikian Firda. Andi, kemudian bisa Anda jelaskan terkait 38 orang yang sudah tervaksin ini dari mana saja mereka? Iya, baik rekan Firda. Adapun dikatakan Dr. Ferdinand untuk vaksinasi di Kaltara capaiannya sudah tembus di angka 38.242 orang tepatnya. Namun untuk angka itu sendiri memang digabung terdiri dari mereka yang sudah melaksanakan vaksinasi dosis pertama juga yang sudah sampai pada tahap dosis kedua. Dan dari total 38.000 ini dirangkum dari seluruh daerah. Pelaksanaannya pun sudah dilakukan sejak awal percepatan kegiatan vaksinasi yang dicetuskan oleh Presiden RI dan dilaksanakan masing-masing instansi seperti di Polda Kaltara. Adapun jenis vaksin yang digunakan yakni menggunakan Sinovac dan juga sebagian menggunakan AstraZeneca selama kegiatan vaksinasi. Untuk Moderna sendiri, untuk jenis Moderna sendiri belum diperoleh dialokasikan kepada Polda Kaltara. Sasaran selanjutnya masih sama, yakni masyarakat umum dalam rangka mempercepat terbentuknya herd immunity sesuai arahan Mabes Polri maksudnya. Demikian Firda. Andi, lantas bagaimana dengan laporan KIPI selama vaksinasi yang digelar oleh Polda Kaltara? Ya, dikatakan Kapolda Kaltara melalui Dr. Ferdinand, memang untuk selama pelaksanaan kegiatan vaksinasi tidak ada laporan KIPI berat. Hanya ada beberapa laporan KIPI yang masih masuk dalam kategori ringan seperti meriang, dan itu pun hanya berlangsung selama 1-2 hari. Selanjutnya untuk kategori KIPI berat sampai saat ini belum diterima oleh pihak Polda Kaltara. Demikian Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Dr. Ferdinand Herson Mapanawang selaku Kaur Kesehatan Kamtibmas Subid Dokpol Bidokes Polda Kaltara. Berikut liputannya untuk Anda. Berapa vaksin yang disediakan? Oke, ini kan sasarannya dosis 2 ya, untuk yang sudah kita vaksin yang kemarin. Sasarannya lebih cenderung lebih besar ke mahasiswa
mahasiswa dan rekanan-rekanan, misalnya dari mahasiswa dari HMI dan rekanan-rekanan lainnya dari apa yang sudah bekerja sama kemarin gitu. Jadi targetnya kemarin 500 dan kami targetkan juga hari ini 500 dosis gitu. Dosis keduanya. Ini lebih banyak kita targetkan untuk dosis kedua. Gitu. Kalau untuk pelaksanaan vaksinasi kemarin ada nggak yang nggak datang di dosis kedua ini? Di hari ini katanya ada. Katanya menurut yang edit anunya itu ada kurang lebih 100-an lebih. Banyak ya? Tidak datang. Jadi kayak mana tuh, Pak? Ya sebenarnya bisa cari di tempat lain lagi. Yang penting tetap masih pakai KTP dan terdaftar di Maksudnya kan sudah disediakan kan untuk vaksinasi yang nggak datang tuh, Iya. yang 100 kira-kira digantikah sama yang lain? Oh, kalau yang di sini kami buka lagi untuk yang dosis pertama. Sama juga ada dari orang-orang yang mungkin kemarin dosis pertamanya bukan di kita, di gedung wanita ini kami terima juga. Gitu. Yang penting vaksinnya habis. Maksudnya nggak ada, maksudnya mereka yang mungkin vaksin di tempat lain. Iya, kita usahakan juga terima selama persediaan masih ada. Gitu. Kalau untuk dosis pertama dan dosis kedua vaksin apakah ada perbedaan? Vaksinnya tetap sama. Tetap sama ya, jumlah Iya. dosisnya sama ya? Jumlah dosisnya juga tetap sama. Itu sudah sebagai yang wajib kita kasih. Prosedurnya sudah seperti itu. Selanjutnya setelah mahasiswa, sasarannya apa lagi, Pak? Masyarakat umum. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kota Pekanbaru mengalami penurunan level PPKM yang semula level 4 kini turun menjadi level ketiga. Kabar ini muncul seusai rapat evaluasi pelaksanaan perpanjangan PPKM level 4 bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang diikuti Wali Kota Pekanbaru Firdaus secara virtual pada Minggu 5 September sore. Namun demikian, Firdaus menyebut bahwa rapat ini belum menjadi pengumuman resmi terkait status Kota Pekanbaru. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Pekanbaru. Ada Fernando Sikumbang yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Fernando, selamat sore. Oke, sore Firda. Fernando, bisa Anda jelaskan secara umum, bisa digambarkan hasil rapat evaluasi PPKM antara Wako Pekanbaru dengan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, seperti apa informasinya? Oke, terima kasih Firda. Dari informasi yang diperoleh dari Wali Kota Pekanbaru, setelah menggelar rapat secara virtual dengan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto pada sore kemarin, Firda, bahwa Kota Pekanbaru menjadi satu dari beberapa daerah yang mengalami penurunan, Firda, penurunan level PPKM dari PPKM level 4 ke level PPKM level 3. Jadi Kota Pekanbaru untuk saat ini tidak lagi berstatus zona merah, melainkan sudah turun menjadi kawasan menjadi zona oranye. Maka ada kemungkinan pada hari ini nantinya pemerintah pusat bakal memberi informasi lebih lanjut terkait status Kota Pekanbaru. Namun disampaikan oleh Wali Kota kemarin memang pemerintah kota masih menanti informasi lebih lanjut dari pemerintah pusat, terutama dari Presiden dan juga Mendagri terkait instruksi penerapan PPKM selanjutnya di Kota Pekanbaru. Namun kemungkinan besar Kota Pekanbaru dipastikan masuk ke dalam PPKM level 3, artinya lebih longgar dibandingkan PPKM sebelumnya. Begitu Firda. Kemudian apa saja indikator yang membuat PPKM turun ke level 3 dan target selanjutnya dari Wako sendiri seperti apa? Oke, Firda, seperti dalam rapat kemarin disampaikan bahwa ada sejumlah indikator memang di Kota Pekanbaru yang membuat Kota Pekanbaru mengalami penurunan level dari level 4 ke level 3. Satu di antaranya ada penurunan kasus aktif di Kota Pekanbaru, sebab saat ini kasus pada 2 pekan lalu saat perpanjangan PPKM level 4 diberlakukan tepatnya tanggal 24 Agustus, saat itu kasus COVID-19 di Kota Pekanbaru mencapai 2.000 lebih. Namun untuk saat ini terjadi penurunan drastis, kasus aktif di Kota Pekanbaru hanya sekitar 1.300. Berarti ada penurunan untuk kasus aktif pada masa perpanjangan PPKM level 4 di Kota Pekanbaru, Firda.
Kemudian untuk keterisian ruang isolasi juga sudah mulai mengalami penurunan karena masyarakat sudah banyak yang sembuh setelah menjalani perawatan di isolasi terpadu dan juga di rumah sakit yang menyediakan layanan isolasi, Firda. Kemudian untuk indikator lainnya, untuk indikator angka kematian juga terbilang rendah, Firda, sehingga Kota Pekanbaru ditetapkan menjadi satu dari beberapa daerah yang mengalami penurunan level dari level PPKM level 4 ke PPKM level 3. Begitu, Firda. Lantas, apakah seiring penurunan level PPKM ini belajar tatap muka nantinya juga akan dilakukan? Oke, Firda, tadi sempat digelar rapat evaluasi secara internal oleh jajaran tim Satgas Penanganan COVID-19 Pekanbaru bersama unsur Forkopimda. Tadi sempat disampaikan bahwa memang ada rencana bakal diberlakukan belajar tatap muka bila nantinya terjadi penurunan level di PPKM di Kota Pekanbaru, yakni penurunan dari level 4 ke level 3. Seperti yang disampaikan, pihak Dinas Pendidikan memang sudah melakukan persiapan terkait rencana belajar tatap muka di sejumlah sekolah nantinya bila terjadi penurunan level PPKM di Kota Pekanbaru. Sejumlah persiapan dilakukan dengan melakukan peninjauan dan juga survei di seluruh sekolah negeri terkait kesiapan dari sekolah untuk menyediakan fasilitas untuk menunjang penerapan protokol kesehatan selama proses belajar tatap muka secara terbatas, Firda. Dari hasil pantauan memang untuk seluruh sekolah negeri baik SD maupun SMP di Kota Pekanbaru sudah dipastikan bisa memiliki peralatan penunjang untuk menunjang penerapan protokol kesehatan. Namun di sejumlah sekolah swasta belum dipastikan sebab karena ada sejumlah sekolah swasta belum bisa melengkapi sejumlah fasilitas penunjang untuk menerapkan protokol kesehatan di sekolahnya. Nah, sampai saat ini memang Wali Kota baru menyampaikan wacana terkait hal tersebut, namun belum dipastikan tanggal berapa nantinya para peserta didik khususnya untuk tingkat SD maupun SMP untuk memulai belajar tatap muka secara terbatas nantinya pasca penerapan PPKM level 3 di Pekanbaru, Firda. Lantas apa imbauan dari Wali Kota Pekanbaru sendiri terkait kepada Satgas dan juga masyarakat terkait PPKM level ini? Oke, Firda. Tadi sempat dilakukan sesi wawancara bersama Wali Kota Pekanbaru. Wali Kota Pekanbaru sendiri memang punya sikap optimis bersama tim Satgas dan juga mengajak masyarakat agar nantinya Pekanbaru selama 2 pekan ke depan bisa masuk ke dalam PPKM level 2. Artinya dalam PPKM level 2 kondisi sudah mulai berangsur membaik dan terjadi penurunan kasus yang cukup drastis. Namun Wali Kota Pekanbaru pun mengingatkan memang kondisinya pada saat ini terjadi penurunan kasus. Namun memang dipastikan belum diketahui seperti apa kondisi lebih lanjut terkait kondisi di Kota Pekanbaru. Maka ia mengimbau agar masyarakat tetap waspada dan tetap mengikuti protokol kesehatan dan tetap disiplin mengikuti protokol kesehatan agar tidak terjadi penyebaran kasus baru. Karena untuk saat ini memang kasus COVID-19 di Kota Pekanbaru terjadi penurunan. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Wali Kota Pekanbaru, Firdaus. Berikut liputannya untuk Anda. Dari hasil evaluasi kita tadi, alhamdulillah kita sudah berada di indikator, ya kan, di level 3. Dan juga dari evaluasi dari pusat kemarin melalui Pak Menko Iklim, kita juga Pekanbaru Provinsi Riau tidak lagi masuk ke dalam level 4. Tapi sekali lagi ini baru data sementara. Yang akuratnya yang dapat nanti digunakan adalah evaluasi Satgas COVID nasional yang akan diadakan, mungkin sedang diadakan siang hari ini, dan nanti akan ditindaklanjuti dengan Inmendagri, ya kan, untuk mulai hari besok. Nah, namun kita sudah mempersiapkan
regulasi kita, surat edaran wali kota itu kita di level 3. Tetapi sekali lagi itu akan hasil akhirnya pengumuman nanti malam, dan juga Mendagri yang akan kita terima juga di malam hari ini. Pertemuan tatap muka PTM secara terbatas untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Empat Lawang memasuki hari keempat. Di mana sebelumnya setelah sempat dilakukan uji coba, akhirnya pada Kamis 2 September, semua SD dan SMP se-Kabupaten Empat Lawang melakukan proses belajar mengajar secara langsung di sekolah. Penerapan protokol kesehatan juga tampak diberlakukan secara ketat di sekolah-sekolah di Empat Lawang. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Sumsel, ada Sahri Ramadan yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Sahri, selamat sore. Selamat sore, Firda. Sahri, bisa Anda jelaskan bagaimana situasi PPKM di Empat Lawang saat ini? Baik, Firda. Selamat sore kawan-kawan Tribuners. Untuk situasi PPKM di Kabupaten Empat Lawang saat ini sendiri, tadinya ada di level 3, sekarang sudah turun ke level 2, atau dari zona oranye, sekarang sudah turun ke zona kuning. Jadi, untuk pertemuan tatap muka secara terbatas sendiri saat ini sudah diperbolehkan. Tapi itu pun dengan dengan pembagian jadwal-jadwal tertentu. Begitu, Firda. Lantas seperti apa aturan PTM terbatas untuk sekolah-sekolah yang ada di Empat Lawang ini, Syahri? Jadi baik, Firda, untuk ini SMP dan juga SD yang ada di Kabupaten Empat Lawang itu biasanya ini pertemuan belajar mengajar atau tatap muka terbatas ini dibagi ke dalam 2 shift, yaitu shift 1 dan 2. Nah, jadi misalkan kalau dalam satu kelas itu ada 30 siswa, maka akan dibagi di 2 jam yang berbeda, yakni jam pertama itu biasanya jam 7.30 sampai jam 10-an, dan yang kedua itu jam 10 sampai dengan jam 1. Jadi dari 30 murid tadi dibagi 2, 15. Begitu, Firda. Kemudian adakah konfirmasi positif COVID-19 yang berasal dari SMP negeri di sana? Untuk sejauh ini, untuk di wilayah Kecamatan Muara Pinang khususnya, yakni terfokus di ini SMP Negeri 1 Muara Pinang, itu tidak ada, Firda. Begitu. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Indra Gunawan, Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Muara Pinang. Berikut liputannya untuk Anda. Pak Indra, untuk sejauh ini PTM terbatas di SMP Negeri 1 Muara Pinang ini sudah berapa lama Pak dilaksanakan, Pak? Yang baru-baru ini hari Kamis kemarin ada edaran Bupati bahwa di Empat Lawang ini sudah bisa melaksanakan PTS terbatas. Di SMP 1 Muara Pinang sudah mulai dilaksanakan sesuai dengan instruksi, prokes kesehatan, prosedurnya sudah dilaksanakan. Hari pertama sebelum itu diadakan penyemprotan. Kemudian siswa yang datang itu diarahkan yang pertama untuk cuci tangan. Sarananya sudah disiapkan, cuci tangan pakai sabun. Kemudian sebelum cuci tangan itu ukur suhunya dulu. Ukur suhu. Kalau di atas 37, siswa itu disuruh pulang. Tapi alhamdulillah sejauh ini ya belum ditemukan siswa yang suhunya tinggi itu di atas 37 itu. Baik Pak. Pak, untuk teknis pelaksanaan PTM terbatas ini sendiri gimana Pak? Itu dibagi ya Pak per kelasnya Pak? Bisa diceritakan untuk sedikit Pak? Teknisnya itu setiap kelas itu dibagi menjadi dua shift. Shift pertama itu jam 7.30 sampai jam 10 lewat 10 Bin. 10. Keluar istirahat 20 menit, jam 10.30 atau setengah 11 itu shift kedua. Nah, itu sampai jam 1. Nah, jam 1.20. Itu siswa yang di shift itu diatur berdasarkan Pelanggar masker masih saja ditemukan oleh tim Justisi Kota Denpasar.
Seperti dalam sidak yang digelar di Jalan Trenggana, Kelurahan Penatih, Denpasar pada Senin 6 September 2021. Sebanyak 15 pelanggar masker terjaring dalam sidak ini. Dari jumlah tersebut, sebanyak 14 pelanggar diberikan sanksi administrasi, sementara satu pelanggar didenda Rp100.000. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Bali, ada Putu Spartika yang akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda. Halo Putu, selamat sore. Selamat sore, Firda. Putu, bisa Anda jelaskan bagaimana pelaksanaan sidak masker di Kota Denpasar di hari terakhir penerapan PPKM level 4 ini? Oke, baik Firda, dapat saya laporkan dari Denpasar bahwa tadi pagi tim justisi dari Pemkot Denpasar menggelar sidak masker di kawasan Jalan Trenggana, Kelurahan Penatih, Denpasar. Dalam sidak tersebut didapat atau terjaring sebanyak 15 orang pelanggar, di mana 1 orang didenda sebesar Rp100.000 dan 14 orang lainnya diberikan sanksi administrasi berupa hukuman, ada yang dihukum push up, ada yang disuruh menyanyi lagu Indonesia Raya dan menghafal Pancasila. Untuk diketahui bahwa tim justisi sendiri telah melakukan sidak ini secara rutin sejak tanggal 7 September tahun 2020 lalu. Dan selama pemberlakuan tersebut masih saja petugas menemukan adanya pelanggar, padahal hampir setiap hari dan hampir setiap pagi tim justisi melakukan kegiatan tersebut. Begitu, Firda. Putu, lantas bagaimana respons dari masyarakat sendiri yang terjaring dalam sidak masker ini? Dapat saya laporkan bahwa beberapa respon dari masyarakat yang terjaring, ada yang mengatakan bahwa buru-buru sehingga lupa menggunakan masker. Begitu juga beberapa kali sidak ada beberapa pelanggar yang tidak mau didenda dan bahkan marah-marah kepada petugas. Selain itu ada juga yang berusaha menghindari petugas. Misalkan dia saat berkendara tidak menggunakan masker, saat mau diberhentikan oleh petugas, pelanggar tersebut mencoba lari atau tancap gas. Nah, seperti itu. Selain itu, bisa saya laporkan juga untuk saat ini Denpasar sebelum nantinya ada pengumuman apakah akan diperpanjang atau tidak, Denpasar masuk dalam PPKM level 4, di mana hal ini terjadi karena 2 faktor. Yang pertama, tingkat kematian yang masih tinggi, dan yang kedua yaitu tingkat tracing yang masih rendah di Kota Denpasar. Selain itu, kesulitan dari Satgas sendiri adalah banyaknya masyarakat yang kontak erat tidak bisa terdeteksi, karena saat paginya misalkan petugas berjanji untuk melakukan tracing, sorenya saat didatangi ke lokasi yang bersangkutan sudah tidak ada di lokasi atau pergi, seperti itu. Tidak. Putu, lantas berdasarkan data yang Anda himpun di lapangan, bagaimana tingkat kedisiplinan masyarakat terhadap penggunaan masker ini? Sampai saat ini, menurut keterangan dari Kasatpol PP Kota Denpasar, Ibu Gede Anum Sayoga, beliau mengatakan bahwa sampai saat ini ketaatan masyarakat terhadap masker sudah cukup bagus, yaitu sekitar 85%, namun sekitar 15% masyarakat di Kota Denpasar masih bisa dibilang membandel karena mereka tidak mengikuti aturan yang telah berlaku. Padahal dari ada pergub untuk ketat masker ini, juga ada dari Perwali, sudah ada peraturan, namun beberapa masyarakat memilih melanggar seperti itu dengan berbagai alasan yang saya bilang tadi. Ada yang bilang terburu-buru, ada yang bahkan ada beberapa yang percaya bahwa COVID itu tidak ada. Itu beda. Baik, terima kasih wartawan dari Tribun Bali, Putu Supartika, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Maluku, Saudara. Vaksinasi bagi warga di Provinsi Maluku masih berjalan lambat. Hingga kini warga yang telah menerima vaksin baru mencapai 20% dari total jumlah sasaran vaksinasi sebanyak 1,4 juta orang. Juru bicara Satgas COVID-19 Maluku, Dr. Adonian Rerung, menyebut vaksinasi berjalan lambat karena sejumlah kepala daerah tidak kreatif. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Ambon. Ada Ridwan Tuasamu yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Ridwan. Halo Firda. Ridwan, bisa Anda jelaskan jumlah capaian vaksinasi di Maluku dan di Ambon saat ini sudah berapa persen totalnya? Baik Firda dan Tribuners, hingga 6 September 2021 ini capaian vaksinasi di Maluku baru mencapai 20,95% atau setara dengan 297.000 jiwa. Sedangkan untuk target capaian vaksinasi sendiri, Maluku ditargetkan melakukan vaksinasi terhadap 1,4 juta jiwa. Jadi Tribuners dengan angka 20,95% ini masih sangat jauh dari target sasaran yang ditargetkan untuk Provinsi Maluku.
Ridwan, kemudian kabupaten atau kota mana yang menjadi sorotan karena capaian vaksinasinya kurang? Baik, Firda, dari 11 kabupaten kota yang ada di Provinsi Maluku, kabupaten yang memiliki capaian vaksinasi terendah yaitu Kabupaten Maluku Tengah, di mana mereka hingga saat ini baru mencapai 8% capaian vaksinasinya. Itu pun baru 28.000 masyarakat yang divaksin dari target 332.000 jiwa di Maluku Tengah. Sehingga sampai saat ini Kabupaten Maluku Tengah, yaitu kepala daerahnya, terus disoroti oleh Satgas COVID-19 Provinsi Maluku untuk terus mempercepat capaian vaksinasi tersebut. Demikian, Firda. Lantas, Satgas, ada informasi bahwa Satgas COVID-19 Maluku menyebut kepala daerah tidak kreatif. Bisa dijelaskan lebih rincinya terkait hal ini, Ridwan? Baik, sebutan tidak kreatif dari Satgas COVID-19 Maluku terhadap sejumlah kepala daerah, yaitu terkait peranan dari kepala daerah untuk mendorong program-program vaksinasi terhadap masyarakat agar capaiannya itu bisa terus meningkat dari hari ke hari. Karena beberapa bupati, beberapa kepala daerah di Kabupaten di Maluku seringkali beralasan bahwa masyarakat menolak untuk divaksinasi. Namun yang disayangkan oleh Satgas COVID-19, Dr. Adonia Rerum, adalah tidak adanya peran, tidak adanya dorongan dari para kepala daerah dengan membuat beberapa program-program yang mungkin bisa mendorong masyarakat atau sosialisasi kepada masyarakat agar tidak takut untuk mengikuti vaksinasi tersebut. Demikian, Tribunal. Kemudian kabupaten kota mana yang saat ini sudah prosentasenya sudah mendekati herd immunity? Ya, baik. Satu-satunya kota yang hingga saat ini mampu melewati capaian 50%, yaitu Kota Ambon, di mana saat ini Kota Ambon sudah mencapai 60,09% atau 167.000 jiwa yang mengikuti vaksinasi dari target 274.000 jiwa. Dan akan diupayakan sebelum memasuki akhir tahun pada bulan Desember nanti, capaian vaksinasi tersebut sudah berada di angka 75% sesuai dengan target yang diberikan kepada Kota Ambon, pemerintah Kota Ambon. Ridwan, lantas alasan lain keterlambatan vaksinasi di Maluku sendiri seperti apa informasi lengkapnya? Iya, beberapa alasan yang disampaikan oleh Satgas COVID-19 Kota Ambon, yaitu banyaknya pulau-pulau di Kota Ambon yang di mana untuk menjangkaunya cukup kesulitan, Tribuners. Akses untuk sampai ke pulau-pulau tersebut yang kesulitan membuat banyak program vaksinasi akhirnya tidak berjalan. Kemudian ada pula stok vaksinasi yang tidak bisa dikirimkan karena sulitnya akses transportasi tadi. Ada juga beberapa alasan lain seperti masyarakat yang masih takut melakukan vaksinasi karena mendengar informasi-informasi terkait kipi setelah divaksinasi. Itulah yang alasan-alasan lain yang membuat akhirnya sejumlah daerah, sejumlah pulau-pulau akhirnya gagal atau terlambat untuk melakukan vaksinasi. Baik, terima kasih wartawan dari Tribun Ambon, Ridwan Tuasamu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita akan jeda sejenak. Kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda selesai ini. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya.
Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal
itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pelaku pembunuhan karyawan hotel di Anyer akhirnya terkuak. Korban yang berinisial SM sempat memiliki hubungan teman tapi mesra atau TTM dengan pelaku berinisial BM sejak tahun 2016. Korban sebelumnya ditemukan meninggal dunia di kontrakannya pada Rabu 18 Agustus. Pukul 19.30 di Desa Harjatani, Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang, Banten. SM meninggal dalam keadaan tertutup bantal dengan beberapa luka bekas cekikan di leher. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Banten, ada Milda Niati yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Milda. Halo Firda, ya. Milda, bisa Anda jelaskan bagaimana pelaku ini bisa terkuak, bisa ditangkap oleh pihak kepolisian? Nah, berikut, jadi kepolisian sudah melakukan pelacakan sejak 18 hari terakhir, yaitu dengan menemukan beberapa sidik jari yang tertinggal di pintu dan juga di TV dan beberapa tempat lainnya. Nah, setelah itu akhirnya pada tanggal 4 September, tepatnya pada hari Sabtu pukul 9, Polres Serang Kota menangkap si pelaku ini berinisial BM di kontrakannya yang berada di Kota Serang. Begitu, Firda. Untuk motif pelaku ini sendiri, bagaimana informasi lengkapnya dari kesaksiannya? Nah, sebetulnya motif pelaku ini adalah karena himpitan ekonomi. BM ini dia sudah menikah dan memiliki anak, namun setelah dia diberhentikan di tempat kerja yang sama dengan korban, dia tidak bekerja dan malah bekerjanya serabutan. Nah, setelah itu kemudian BM ini dia masih menyimpan kunci kontrakan dari milik korban, sehingga karena dia sudah mengetahui situasi kontrakan korban, akhirnya dia mencoba melancarkan aksinya itu pada tanggal 17 Agustus tahun 2021. Namun pada malam hari, namun
gagal lantaran kondisi kontrakan korban itu ramai sehingga dia mengurungkan niatnya keesokan harinya. Nah, pada tanggal 18 Agustus tahun 2021, tepatnya pada pukul 6, dia melancarkan aksinya dengan mengambil handphone korban. Namun ketika dia masuk mengambil handphonenya, korban berteriak sehingga si pelaku ini kaget dan dia langsung mencekik korban dan menutupnya dengan bantal. Kemudian dia juga mengelabui keadaan, dalih-dalih situasi itu dibuat seperti korban itu gantung diri seperti begitu Firda. Nah, setelah itu korban membawa motor, kemudian membawa jaket dan barang-barang berharga milik korban. Begitu Firda. Berarti bisa dikatakan pelaku ini membunuh korban karena ingin menguasai harta dari korban, demikian? Betul? Iya, begitu, betul Firda. Oke, kemudian untuk hukuman dari yang dijatuhkan kepada pelaku nantinya akan dikurung berapa tahun penjara? Ya, tersangka dikenakan pasal 339 KUHP dengan ancaman pidana 20 tahun penjara, begitu Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Kapolres Serang Kota AKBP Maruli Achilles Hutapea. Berikut liputannya untuk Anda. Kasus temuan mayat yang diduga awalnya adalah pembunuhan. Seiring dengan berjalannya proses penyelidikan, penyidik mendapatkan informasi dari TKP, saksi-saksi yang telah kita periksa, kemudian penyidik menggali lebih dalam, mempersesuaikan dengan hasil otopsi terhadap korban, kita dapat menelusuri kejadian ini sehingga hari Sabtu kita dapat menelusuri keberadaan terduga pelaku. Kasus ini cukup unik, di mana ternyata hasil interogasi terhadap pelaku bahwa pelaku pernah tinggal di TKP tersebut, di kamar tersebut di tahun 2016, dan pelaku memiliki kunci kamar TKP tersebut yang belum dikembalikan. Modus pelaku melakukan perbuatan adalah ingin. Dua orang wisatawan meninggal dunia setelah tenggelam di Sungai Wisata Ekang Mangrove, Desa Ekang Anculai, Kecamatan Teluk Sebong pada Minggu 5 September kemarin. Korban yakni bernama Wahyu Rianto dan Beni yang meninggal tenggelam saat berpiknik bersama Dinas Pariwisata Bintan dan Genpi Bintan menyusuri sungai yang dijadikan tempat wisata. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Batam, ada Alfandi Simamora yang akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda. Halo Alfandi. Halo Firda. Alfandi, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi kejadian dua orang wisatawan yang tenggelam di lokasi ini? Perlu saya informasikan, kejadian terjadi pada Minggu tanggal 5 September 2021 siang kemarin. Lokasinya di Sungai Wisata Ekang Mangrove, Desa Ekang Anculai, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan. Untuk kronologis singkat kejadian itu, saat dari informasi yang didapatkan Tribun Batam di lapangan, dua orang wisatawan meninggal tenggelam di sana itu saat berwisata bersama Dinas Pariwisata Bintan dan Genpi Bintan saat menyusuri sungai yang dijadikan tempat wisata di sana. Di mana saat itu informasi yang dihimpun Tribun dari sumber, korban menggunakan perahu kano bermesin tempel Yamaha 5 PK menyusuri sungai bersama rombongan. Kano sepanjang 4 meter itu ditumpangi 3 orang termasuk tekong, yakni Rio, Wahyu Rianto, dan Beni.
Saat kejadian, ketiga penumpang melepas life jacket karena ingin berfotoria. Namun saat itu juga perahu mereka terbalik dan mereka terjatuh. Begitu informasi singkat kronologis kejadian di sana. Alfandi, 2 orang wisatawan yang tenggelam dan meninggal dunia ini warga mana dan datang ke sana untuk apa tujuannya? Kedua orang ini wisatawan ini merupakan warga Kabupaten Bintan, 1 orang, dan 1 orang lagi warga Kota Tanjung Pinang. Karena wilayah Kabupaten Bintan dengan Kota Tanjung Pinang ini satu daratan dengan di Provinsi Kepri. Alfandi, lantas dari data yang dihimpun di lapangan, bagaimana untuk proses pencarian korban sendiri saat ini? Untuk pencarian korban saat itu tim SAR gabungan turun ke lokasi, di mana saat melakukan pencarian itu dari Basarnas, kepolisian dan juga warga itu saat itu korban pertama kali ditemukan yaitu Rio dalam keadaan selamat, dan juga korban bernama Beni juga ditemukan masih dalam keadaan selamat namun dilarikan ke rumah sakit. Saat itu korban bernama Beni ini ketika dilarikan ke rumah sakit RSUD Tanjung Uban itu sudah menghembuskan napas saat dalam perjalanan. Kemudian untuk korban bernama Wahyu itu belum ditemukan saat itu. Pihak Basarnas langsung atau tim gabungan melakukan pencarian. Selama 2 jam lebih waktu yang dilakukan, akhirnya korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dan dilarikan ke rumah sakit RSUD Tanjung Uban. Setelah kedua korban jasad korban ini dievakuasi begitu, dibawa kemana dan apakah saat ini sudah dijemput oleh pihak keluarga untuk dimakamkan begitu? Setelah dievakuasi, korban dibawa ke RSUD Tanjung Uban. Dan dari informasi pihak kepolisian, kedua jasad korban sudah dijemput oleh keluarganya masing-masing, baik itu yang berada di Kabupaten Bintan dan juga yang berada di Kota Tanjung Pinang. Baik, terima kasih wartawan dari Tribun Batam, Alfandi Sinomora atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Masyarakat Korong Kayu Gadang, Nagari Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang, Pariaman, melakukan blokade jalan di daerah mereka. Aksi blokade tersebut sudah dilakukan sejak Sabtu 14 September lalu. Masyarakat merasa resah akibat aktivitas truk bermuatan pasir, batu, dan kerikil yang melintas di jalan tersebut. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Padang, ada Wahyu Bahar yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Wahyu. Halo Firda, halo Tribuners. Wahyu, bisa Anda jelaskan kapan masyarakat memblokade jalan di daerah tersebut? Jadi begini, berdasarkan informasi yang kami himpun di lapangan, bahwasanya masyarakat setempat, yaitunya warga Korong Kayu Gadang, Nagari Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, memblokade jalan di daerah tersebut sejak hari Sabtu kemarin, 2 hari yang lalu. Informasi yang kami dapatkan dari sebuah postingan di Facebook, dan kami langsung ke lapangan untuk mencari informasi selanjutnya. Begitu. Lantas, apa penyebab masyarakat ini memblokade jalan di daerah itu? Seorang warga yang kami temui di lapangan, Habibi, mengatakan bahwasanya penyebab atau alasan dari masyarakat setempat untuk memblokade jalan tersebut ialah aktivitas dari lalu lalangnya truk bermuatan pasir, batu, dan kerikil di daerah tersebut, karena ada satu lokasi tambang galian di sana. Nah, truk tersebut sekiranya dapat mengganggu aktivitas masyarakat di sana, begitu yang ditentukan oleh Habibi. Gitu. Lantas, apa keinginan dari masyarakat Korong Kayu Gadang atas hal tersebut? Sebelumnya, informasi yang kita dapatkan tadi di lapangan, bahwasanya Habibi mengatakan masyarakat menginginkan truk-truk yang bermuatan sirtukil tersebut dialihkan jalannya, karena jalan saat ini yang ditempuh
adalah jalan kampung, jalan hitam yang kurang tepat untuk melewati jalan yang ada di sana. Jadi masyarakat meminta solusi kepada pemerintah dan pemilik tambang galian sendiri untuk mengalihkan jalan dari truk tersebut. Yang berdasarkan yang diberi keterangan yang diberikan oleh Habibie, ada jalan lain namanya jalur lingkar atau jalan lingkar. Memang jalan tersebut sedikit lebih jauh dari jalan kampung tadi. Masyarakat setempat berujar bahwasanya terhadap aktivitas truk tersebut saat pemblokadian ini, masyarakat tidak akan mengambil tindakan yang melanggar hukum. Mereka akan melakukan peringatan untuk sopir-sopir truk tersebut mengalihkan jalannya ke jalan lingkar yang diinginkan oleh masyarakat. Begitu kira-kira. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan seorang warga bernama Habibie, warga dari Korong Kayu Gadang, Lubuk Alung, Padang Pariaman. Berikut liputannya untuk Anda. Kami dari masyarakat Korong Kayu Gadang, Nagari Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, bahwasanya kami memblokade jalan dari Korong Sekabu, Nagari Sekabu ke Kayu Gadang atas keluhan masyarakat tentang truk bermuatan yang telah meresahkan masyarakat, truk tambang yang melebihi kapasitas. Untuk itu kami berharap ada pertimbangan dari orang pengelola tambang untuk mengalihkan jalur dan tidak memaksakan jalan di kampung, karena masyarakat sudah sangat jenuh dari apa yang telah terjadi dari yang sebelum-sebelumnya, karena akses jalan yang dilewati tidak layak atau tidak kapasitasnya. Jadi untuk itu kepada pengusaha, lewatlah di jalan lingkar, itu jalan yang sudah disediakan, itu jalan provinsi, mungkin layak untuk dilewati. Jadi dari kejadian sebelumnya, dengan maraknya truk bermuatan lewat di Korong Kayu Gadang ini, kami mengalami kerugian materi atau bahkan menimbulkan korban jiwa dan merusak lingkungan. Karena lebih kurang dari 3 tahun jembatan ini putus, orang kampung di sini merasa daerah tertinggal. Di wisata ekobrik di Desa Tegalurung, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu, menjadi salah satu tempat anak-anak bermain sambil mengenal berbagai limbah. Anak-anak bisa mengenal berbagai limbah atau sampah untuk kemudian dijadikan kerajinan ekobrik. Pada hari ini, sejumlah siswa SMP Wirautama Patrol ditemani guru mereka belajar bagaimana membuat ekobrik tersebut. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Cirebon, ada Handika Rahman yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Handika. Halo Firda. Handika, bisa Anda jelaskan sebenarnya eduwisata ekobrik itu seperti apa? Baik Firda, bisa saya jelaskan. Untuk eduwisata ekobrik ini sesuai namanya merupakan salah satu wisata edukasi di mana para siswa atau murid atau anak-anak nantinya itu bisa belajar sekaligus bermain di sana. Mereka bisa belajar mengenal berbagai macam limbah yang kemudian bisa dibuat kerajinan tangan, Firda. Lantas, mengapa eduwisata tersebut bisa dibuat oleh pihak di sana? Baik Firda, untuk eduwisata ekobrik ini sebenarnya berawal dari inisiatif salah seorang relawan inspirasi rumah zakat di Desa Tegalurung, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu, di mana awalnya itu mereka menyasar para kaum lansia untuk diberdayakan khususnya dari sisi ekonomi. Kemudian para lansia itu diajari untuk membuat ekobrik dan di sana merupakan salah satu pusat pembuatan ekobrik di Kabupaten Indramayu.
seiring berjalannya waktu, relawan inspirasi ini berniat untuk lebih mengenalkan kerajinan aerobik ini kepada anak-anak sekolah khususnya. Mereka diundang ke tempat pembuatan aerobik untuk belajar dan nantinya diharapkan mereka juga bisa membuat kerajinan itu sendiri di rumah. Lantas, bagaimana apakah limbah sampah ini bisa dibuat dengan berbagai kerajinan? Apa saja kerajinannya? Baik, Firda, untuk kerajinan sendiri di tempat tersebut ada banyak sekali ya. Salah satunya yang paling utama adalah ecobrick itu sendiri, di mana ecobrick ini terbuat dari limbah plastik yang dipadatkan ke dalam sebuah botol dan kemudian disusun menjadi sebuah kursi. Dan selain itu ada pula kerajinan lainnya seperti pot bunga. Pot bunga ini terbuat dari limbah kain yang kemudian dicampur semen dan nantinya dipadatkan sehingga membuat seperti pot dengan lekuk-lekuk yang dari limbah kain tadi. Hal ini menjadikan barang-barang pembuatan para lansia khususnya yang berada di lokasi tersebut memiliki nilai jual lebih, mengingat sampah-sampah yang awalnya tidak berguna sekarang menjadi lebih bisa dimanfaatkan dan bisa dijual. Baik, terima kasih wartawan dari Tribun Cirebon, Handika Rahman atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Proses perbaikan jalan berstatus Jalan Provinsi Kalimantan Barat di Jalan Singkawang Bengkayang, Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang, Kalimantan Barat akhirnya dimulai. Sebelumnya, jalan rusak di Kecamatan Singkawang Timur ini sudah sejak lama dikeluhkan oleh warga setempat. Tak jarang kondisi jalan yang rusak ini mengakibatkan kecelakaan, khususnya pada kendaraan truk bermuatan. Jumlah truk bermuatan seringkali terperosok di lubang jalan hingga terguling. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Pontianak, ada Rizky Kurnia yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Rizky. Halo Firda. Rizky, bisa Anda jelaskan bagaimana proses perbaikan Jalan Singkawang Bengkayang saat ini? Ya, baik Firda dan juga Tribuners, memang sejak Jumat 3 September 2021 kemarin, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akhirnya memulai proses perbaikan Jalan Singkawang Bengkayang di Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Nah, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, memang saat ini sejumlah bahan material serta alat berat yang akan digunakan dalam proses perbaikan jalan tersebut sedang dalam perjalanan menuju Kota Singkawang. Namun, sejak Jumat kemarin, satu alat berat sudah beroperasi untuk meratakan tanah pada sisi kanan dan kiri jalan. Nah, proses tersebut juga sempat ditinjau langsung oleh Wali Kota Singkawang, Ibu Cejumi bersama jajarannya. Selain itu, sebelumnya kondisi jalan rusak di Kecamatan Singkawang Timur ini memang sudah sejak lama dikeluhkan oleh warga setempat, khususnya para pengendara. Karena memang seringkali kondisi jalan berlubang di Kecamatan Singkawang Timur ini menyebabkan kecelakaan. Bahkan belum lama ini satu mobil truk bermuatan sawit sempat terguling akibat jalan rusak tersebut. Namun beberapa jam kemudian truk terguling tersebut berhasil dievakuasi oleh petugas kepolisian. Begitu, Terda. Rizky, lantas bagaimana dengan tanggapan dari masyarakat sendiri dengan adanya perbaikan jalan ini? Baik, untuk tanggapan ini sendiri memang ditanggapi baik, disambut baik oleh masyarakat sekitar, khususnya para pengendara. Nah, hal ini juga sempat diungkapkan oleh salah seorang anggota DPRD Kota Singkawang, yaitu Bapak Anewan. Nah, berdasarkan dari penuturan Bapak Anewan sendiri, memang perbaikan jalan ini memang sudah sejak lama ditunggu oleh masyarakat Kota Singkawang. Karena selain menghambat aktivitas masyarakat, kondisi jalan rusak juga membahayakan para pengendara. Bahkan sebelum dimulai perbaikan ini, warga di sekitar Jalan Singkawang Bengkayang ini sempat menanam sebatang pohon pisang di tengah jalan sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah karena belum adanya kepastian perbaikan jalan ini. Namun setelah tersebarnya kabar dimulainya perbaikan Jalan Singkawang Bengkayang ini, batang pisang yang sempat ditanam kemudian disingkirkan oleh warga dan diganti dengan kerucut lalu lintas untuk memperingati pengendara agar berhati-hati saat melintasi jalan berlubang tersebut. Gitu. Kemudian bagaimana dengan dimulainya perbaikan jalan ini? Apakah sudah ada target begitu dari pemerintah untuk menyelesaikan perbaikan? Baik, untuk sampai saat ini kami masih belum mendapatkan informasi terkait
ataupun informasi lebih detail target diselesaikannya perbaikan jalan Singkawang Bengkayang ini. Begitu juga dengan informasi terkait panjang jalan, lebar jalan, dan juga ketebalan jalan yang diperbaiki ini. Namun berdasarkan data dari website resmi LPSP Provinsi Kalimantan Barat, pemerintah mengucurkan anggaran sekitar 11 miliar rupiah untuk perbaikan jalan Singkawang Bengkayang ini. Nah, untuk informasi lebih detailnya nanti akan kami sampaikan melalui portal Tribun Pontianak.id setelah mendapatkan keterangan dari pihak pemerintah provinsi. Baik, terima kasih wartawan dari Tribun Pontianak Rizky Kurnia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Bocah di Goa yang matanya nyaris dilukai oleh ibu dan ayahnya dikabarkan kini tengah menjalani operasi. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda, so saya jeda tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower,
di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebong Ombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebong Ombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan. Masih bersama saya, Firdana di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Terduga korban pelecehan seksual di lingkungan kerja Komisi Penyiaran Indonesia KPI Pusat berinisial MS mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada Senin 6 September 2021. Di lokasi MS tiba pukul 10 waktu Indonesia Barat didampingi oleh 2 orang kuasa hukumnya. Jika berdasar keterangan dari kuasa hukumnya, kehadiran MS ini untuk menjalani tes psikis alias kejiwaan atas kejadian pelecehan seksual yang dialaminya. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari tribunnews.com. Ada Rizky Sandi Saputra yang akan memberikan laporannya langsung dari Jakarta. Halo Sandi, Rizky Sandi. Ya Firda, halo, selamat sore. Rizky, bisa Anda jelaskan proses pemeriksaan tes kejiwaan yang dilakukan oleh tim dokter RS Polri kepada MS ini seperti apa informasi lengkapnya? Ya, Firda dan juga Tribuners bisa disampaikan bahwa pada siang tadi, Senin 6 September 2021, pihak dokter dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati telah usai melaksanakan pemeriksaan gitu kejiwaan kepada terduga korban dari adanya insiden pelecehan seksual di lingkungan kerja Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Pusat
yang dimana tadi MS didampingi secara langsung oleh anggota kuasa hukumnya, yakni Roni dan juga Reinhardt begitu. Terpantau mereka gitu mulai memasuki ruang pemeriksaan sekitar pukul 10.30 dan keluar kembali pada pukul 1 begitu, sekira pukul 1. Ya sekitar 3 jam terduga korban MS ini menjalani pemeriksaan kejiwaan di RS Polri begitu, Firda. Rizky, apa saja yang ditanyakan oleh pihak dokter ini kepada terduga korban MS? Ya tadi saya juga sempat mewawancarai kuasa hukum dari terduga korban MS yakni Roni. Dirinya menyatakan kalau kliennya diberikan sekitar 12 pertanyaan begitu dari tim dokter Rumah Sakit Polri, di mana dominan dari pertanyaan tersebut yakni berkutat soal masalah pribadi, karena setelah menerima tindakan pelecehan seksual tersebut, MS selalu merasakan stres gitu, trauma yang mendalam, bahkan tidak jarang juga sering meluapkannya dengan marah-marah begitu, dengan banting-banting meja gitu. Bahkan katanya sebelum menjalani proses pemeriksaan, tepatnya pada pagi tadi, Roni menjelaskan kalau MS sempat mengalami gangguan lagi gitu. Maksudnya dirinya menyatakan kalau kliennya itu tadi pagi sempat mengalami gangguan pencernaan begitu, itu merupakan bagian dari salah satu penyebab dari stresnya dia begitu, Firda. Kemudian bagaimana untuk hasil pemeriksaan tes dari terhadap MS ini? Iya, jadi tadi Roni menyatakan kalau hasilnya tidak bisa disampaikan hari ini karena pihak dokter dalam hal ini RS Polri masih terus melakukan pendalaman terhadap apa yang disampaikan oleh MS begitu, sedangkan hasilnya katanya baru bisa disampaikan sekira 14 hari ke depan atau 2 pekan begitu. Tapi selama 2 pekan ini pihaknya akan terus mencoba mengawal begitu, mencoba kembali mendatangi RS Polri agar upaya yang dilakukan ini bisa menemukan titik terang begitu. Bahkan hasil dari visum atau tes kejiwaan ini nantinya akan dijadikan bahan oleh tim penyidik Polres Metro Jakarta Pusat yang menangani kasus ini sebagai landasan begitu penetapan nantinya adanya tindak pelecehan seksual di lingkungan kerja KPI Pusat begitu, Firda. Kemudian Rizky, apakah MS saat ini masih akan menjalani rangkaian tes di RS Polri atau seperti apa informasinya? Ya, tadi Roni juga menyampaikan kalau selama 2 pekan ke depan ini pihaknya masih akan terus mendatangi RS Polri, akan tetapi untuk intensitas waktunya dia tidak menyebutkan, hanya saja untuk meyakinkan bahwa tim dokter dari RS Polri ini bekerja gitu untuk mengetahui kondisi kejiwaan dari MS yang diduga mengalami penyakit terserang psikisnya gitu setelah mengalami tindakan pelecehan seksual yang terjadi sejak 2012 silam begitu, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan kuasa hukum terduga korban MS, Roni. Berikut liputannya untuk Anda. Hasilnya bagaimana? Untuk hasilnya kami belum mendapatkan hasil karena dari pihak rumah sakit menyampaikan butuh 14 hari. Baru keluar hasilnya. Kami hanya sekarang ini adalah hanya untuk mendampingi korban MS guna pemeriksaan untuk lebih lanjut. Itu di dalam pemeriksaan apa yang dilakukan? Pemeriksaan di dalam sejauh ini adalah hanya sebatas wawancara, pengisian form apa yang dialami oleh korban MS selama masa perundungan atau masa tentang pelecehan seksual yang dialami. Itu aja sebatas ini. Terkait dan lebih lanjut kami belum dapat menginformasikan apa hasil dari pemeriksaan tersebut. Ada berapa pertanyaan, Bang? Pertanyaannya sekitar 10 atau 12 pertanyaan karena kami juga tidak mendampingi secara langsung di dalam ruangan karena itu adalah masalah privat ya. Dan itu juga dokter menyampaikan kami sebagai kuasa hukum punya batas-batas tertentu untuk mendampinginya. Di luar pemeriksaan hari ini kondisinya seperti apa sih korban? Memang ada masih terlihat
Polisi masih menunggu kedatangan 5 terlapor kasus perundungan dan pelecehan seksual terhadap pegawai Komisi Penyiaran Indonesia KPI Pusat di Polres Jakarta Pusat pada Senin 6 September 2021. Terlapor berinisial RM, FP, RT, EO, dan CL dijadwalkan untuk diperiksa oleh penyidik dalam kasus yang menghebohkan publik tersebut. Namun hingga pukul 14.30 kelimanya belum datang ke Polres Jakarta Pusat untuk menjalani pemeriksaan. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari tribunnews.com, ada Fandi Permana yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Fandi. Selamat sore rekan Firda. Fandi, bisa dijelaskan terkait apa agenda pemeriksaan kelima dalam kasus pelecehan seksual dan juga perundungan terhadap MS di Polres Metro Jakarta Pusat ini? Baik, dapat kami informasikan bahwa agenda pemeriksaan terhadap 5 terlapor dugaan kasus perundungan dan juga pelecehan seksual yang dialami oleh pegawai KPI Pusat berinisial RM. Untuk hari ini dijadwalkan pemeriksaan terhadap 5 terlapor. Kelima terlapor ini merupakan pengembangan dari pelaporan yang dilakukan oleh MS pada tanggal 1 September lalu di Polres Metro Jakarta Pusat. Berdasarkan keterangan MS bahwa perundungan atau pelecehan seksual itu terjadi selama tahun 2012 hingga 2014 yang dilakukan oleh RM, FP, RT, EO, dan CL. Dan hingga sampai saat ini kelima terlapor belum hadir ke Polres Metro Jakarta Pusat dan polisi masih menunggu sesuai dengan jadwal agenda pemeriksaan. Lantas apakah ada informasi terbaru terkait kedatangan 5 terlapor dalam kasus ini? Baik, dapat kami informasikan bahwa tadi sempat ada informasi dari salah satu kuasa hukum terlapor bahwa hari ini para terlapor berencana untuk tetap menghadiri pemeriksaan. Namun tidak disebutkan akan datang jam berapa, apakah memang hari ini atau akan mengalami penundaan seperti beberapa hari sebelumnya. Yang jelas kuasa hukum bernama Tegar Putu Hena untuk terlapor RT dan EO menyebutkan bahwa kliennya siap menjalani pemeriksaan dan akan berlaku kooperatif dalam setiap agenda proses hukum yang sedang berjalan. Fandi, lantas jika terlapor ini nantinya mungkin tidak datang begitu, apakah pihak kepolisian sudah mengagendakan pemanggilan kedua atau seperti apa? Baik, dapat kami informasikan bahwa sebelumnya kami sudah mengonfirmasi kepada AKBP Wisnu Wardana selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat. Namun jawaban beliau masih sama bahwa agenda pemeriksaan tetap berjalan sesuai jadwal, yaitu hari ini tanggal 6 September 2021. Untuk pemanggilan kedua, pihak polisi belum menjelaskan lagi secara rinci dan detail apakah mungkin jika terlapor tidak datang akan diagendakan pemanggilan kedua. Tetapi sampai dengan sore ini, sampai pukul 5 sore, agenda pemeriksaan masih tetap dijadwalkan seperti semula dan rekan-rekan media dan juga awak media juga masih menunggu kedatangan terlapor agar mengetahui agenda klarifikasi seperti apa yang akan dilakukan oleh penyidik di Polres Metro Jakarta Pusat. Baik, terima kasih wartawan dari tribunnews.com, Fandi Permana, atas laporan Anda. Sehat selalu, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Bocah berinisial AP 6 tahun di Goa yang matanya dilukai oleh orang tuanya kini menjalani operasi di RSUD Syekh Yusuf Goa Senin 6 September. AP diketahui merupakan korban penganiayaan dari kedua orang tua, kakek, nenek, dan juga pamannya. Kedua orang tua AP diduga menjalani ritual pesugihan dan menjadikan sang anak sebagai tumbal. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Timur, ada Said Zulfadli yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Said. Ya, halo rekan Firda. Said, bisa Anda jelaskan bagaimana proses operasi dari korban? Apakah berjalan lancar seperti itu?
Proses operasi terhadap korban yang berinisial AP ini berjalan lancar dan aman menurut dokter spesialis mata RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Goa, Dr. Yusuf Bahmid. Said, lantas bagaimana kondisi korban saat ini pasca operasi? Pasca operasi dari pantauan di lokasi siang tadi bahwa selepas dibawa dari ruang operasi menuju ruang inap korban yang berada di lantai 5 atau ruangan VIP, korban tak bisa membendung tangisnya karena masih merasakan sakit atau trauma terkait kejadian yang dialami korban. Bagaimana terkait nantinya biaya medis yang untuk korban ini? Seperti apa informasinya? Untuk biaya medis sendiri itu dikonfirmasi oleh Wakil Bupati Kabupaten Goa, Haji Abdul Rauf Malagani. Pihaknya bakal menanggung semua biaya, baik itu operasi, pengobatan, dan lain-lainnya hingga korban pulih betul. Untuk saat ini apakah sudah ada update terkait terduga pelaku yang ditangkapnya diamankan oleh pihak kepolisian? Terkait update pelaku, semalam juga telah dari Kasat Reskrim Polres Goa AKP Bobi Rahman, pihaknya telah menetapkan para pelaku sebagai tersangka, diantaranya paman dan kakek yang sedang berada ditahan di Mapolres Goa, sedangkan 2 orang lainnya yakni kedua orang tua bapak ibu korban masih menjalani observasi atau pemeriksaan di Rumah Sakit Jiwa di Kota Makassar. Untuk hasilnya pihak kepolisian juga masih menunggu hasil observasi atau pemeriksaan kejiwaan dari rumah sakit. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan dokter spesialis mata RSUD Syekh Yusuf Goa, Dr. Yusuf Bahmid, kemudian Wakil Bupati Goa Haji Abdul Rauf Malagani. Berikut liputannya untuk Anda. Operasi alhamdulillah berjalan dengan lancar, toh. Kan enak karena anak ini kan di anestesi general ya, jadi dia tidur sehingga kita bisa melakukan tindakan dengan mudah. Kemudian pembengkakan yang kemarin di awal itu sudah tidak ada, sehingga kita bisa eksplorasi dan alhamdulillah kita dapat korneanya masih bagus, utuh, tidak ada masalah. Yang bermasalah itu hanya bagian putih mata ya, kalau kita lihat ini namanya konjungtiva dan sklera itu 360 derajat robek, full robek. Nah, tapi setelah kita perbaiki tadi bagian atas masih bisa dijahit 180 derajat, dikembalikan seperti sedia kala. Yang bagian bawah jaringannya sudah hilang, itu yang karena sudah keluar jadi kita buang aja sekaligus. Artinya tapi ada kemungkinan dokter untuk sembuh kembali? Insya Allah kita berharap bisa sembuh kembali dan anak ini bisa normal penglihatannya seperti sedia kala. Berapa persen operasi dok? Operasi sekitar 1 jam total ya, dengan anestesinya 1 jam. Berapa operasi nanti? Ya. Recovery-nya seperti kapan? Recovery kita kan nanti lihat ini yang pertama nanti kita mau evaluasi penglihatannya. Tapi kalau dari lihat tadi aman, tapi tetap kita akan periksa. Jadi besok buka perban kan, selagi di perban ini, besok buka perban kita akan cek penglihatannya. Kalau penglihatannya normal, tidak ada masalah, berarti kita cuma recovery jaringan yang hilang. Nah, kita berharap dengan pengobatan yang kita berikan, insya Allah jaringan ini bisa tumbuh kembali. Dan dia bisa sembuh seperti tidak ada masalah. Berapa lama ya dok? Ya butuh berbulan-bulan sih kalau untuk jaringan tubuh. Dok, untuk persenan penglihatannya berapa persen dia? Kalau saya sih berharap 100% bagus visusnya ya. Jadi saya berharap insya Allah anak ini penglihatannya tidak ada masalah. Dan bersama-sama dengan MUI dan kita akan sampaikan untuk bisa turun di masyarakat, memberikan penyuluhan, memberikan sosialisasi agar
hal-hal ini tidak lagi terjadi di Kabupaten Goa. Hasil investigasi pemerintah Kabupaten Goa, apakah memang betul ada dugaan pesugihan? Katanya seperti itu, tetapi tentu nanti kita serahkan kepada pihak kepolisian. Di mana saya tadi sudah ketemu dengan Humas Polda, beliau akan menindaklanjuti bersama dengan Kapolres Goa. Kita tunggu saja apa hasilnya, apakah betul ini kesugihan atau bagaimana. Karena kalau kita lihat ya seorang orang tua sampai tegar melakukan pencongkelan mata kepada anaknya. Ini saya tidak habis pikir, merinding saya punya bulu-bulu ini untuk mengingat itu. Untuk itu kita semua harus bersabar menunggu hasil pemeriksaan dari pihak yang berwajib. Kita ini kan sudah melakukan pendampingan dan ada Ibu Kadis pemberdayaan perempuan dan tentu akan melakukan pendampingan untuk anak-anak. Kita akan membantu, kita berusaha sampai pulih betul. Dia pemerintah Kabupaten Goa akan membiayai untuk bisa membantu anak ini sampai betul-betul pulih. Untuk pendidikannya sendiri pasca mengalami tindakan kekerasan dan menjauhkan dari para pelaku, seperti apa dari Pemkab sendiri? Ya, pemerintah daerah di mana kita tahu bahwa pemerintah daerah selalu menginginkan masyarakatnya itu baik. Olehnya itu kita akan mendampingi terus. Dan tentu kita akan menjauhkan dari orang tuanya. Hari ini 6 September 2021, sejumlah SMA sederajat melaksanakan gladi bersih Asesmen Nasional Berbasis Komputer atau ANBS 2021. Di hari pertama ANBS, pelaksanaan hanya melibatkan para siswa dengan materi soal literasi dan numerasi. Dari dua materi tersebut, siswa lebih cenderung kesusahan mengerjakan soal materi numerasi, seperti yang diungkapkan oleh Abid Raditya Subiakto, 15 tahun. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, sudah bergabung bersama kami wartawan dari Banjarmasin Pos, ada Rahmadi Hassani, sudah tersambung bersama kami. Halo Rahmadi. Halo, Frida. Rahmadi, bisa Anda jelaskan bagaimana suasana pelaksanaan ANBK di Banjarmasin tadi? Oke, baik, dapat saya laporkan. Hari ini merupakan hari pertama pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer di SMA sederajat di Kalimantan Selatan. Saya berkesempatan memantau di SMA 1 Banjarmasin. Di sana ada 45 siswa yang terpilih untuk mengikuti seleksi tersebut. Seleksi dilaksanakan di sekolah, namun dengan tetap melakukan protokol kesehatan. Begitu, Firda. Kemudian seperti apa mekanisme pelaksanaan dari ANBK yang ada di Banjarmasin ini? Baik, karena masih dalam suasana pandemi, tentunya siswa harus melakukan protokol kesehatan di sekolah. Nah, salah satu caranya yakni mereka dibagi dalam 2 sesi menggunakan 2 ruangan yang berbeda. Mereka secara bergantian menjalani tes tersebut. 1 sesi dilaksanakan oleh siswa selama 90 menit. Mereka menjawab soal dengan pilihan ganda. Begitu, Firda. Kemudian apakah ada kendala teknis saat dilakukan gladi bersih pelaksanaan ANBK di Banjarmasin? Selain mereka kesusahan menjawab soal yang khususnya materi numerik, mereka juga diketahui mengalami kendala teknis, yakni sistem asesmen nasional tersebut mengalami error. Nah, kendala tersebut mereka alami sesaat sebelum mereka mengirimkan jawaban mereka ke server yang ada di pusat. Nah, sehingga jawaban yang mereka kirim itu tidak sampai, begitu. Kemudian bagaimana tindak lanjut dari pihak sekolah sendiri terkait adanya hal ini? Tadi saya sempat mewawancarai kepala sekolah SMA 1 Banjarmasin.
beliau mengungkapkan bahwa akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, untuk mengetahui apakah kendala teknis itu terjadi di tingkat pusat atau di tingkat sekolah. Sementara saya tadi juga berkesempatan mewawancara sekolah lain yang juga melaksanakan asesmen nasional itu, namun di sekolah lain terbukti tidak ada kendala. Nah, jadi tindak lanjutnya nanti akan segera didiskusikan di Dinas Pendidikan Provinsi. Begitu kira-kira. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan PLT Kepala SMA Negeri 1 Banjarmasin, Ferry Setiawan Amade, dan juga Abid Raditya Subiakto, siswa SMA 1 Banjarmasin. Berikut liputannya untuk Anda. Kasih suaranya sedikit. Oh iya, boleh. Oke, Pak, hari ini pelaksanaan gladi bersih ANBK ya, Pak? Betul. Bagaimana, Pak, prosesnya di sekolah? Yang pertama kami sedang mempersiapkan siswa, itu ada 45 orang plus 5 cadangan. Kami bagi 2, sesi 1 dan sesi 2. Terakhir yang saya lihat tadi ya lancar-lancar saja, tapi begitu eksekusi terakhir ngirim jawaban kayaknya agak terkendala, lambat sekali server pusat menerima. Sempat terjadi error berarti Pak saat ingin mengirim jawaban tersebut, Pak? Betul ya, jadi tadi kan anak-anak sudah selesai menjawabnya, begitu mengirim ke pusat mungkin berbarengan serentak dengan provinsi-provinsi lain, jadi server pusat agak susah menerima. Itu adalah beberapa kendala yang kami alami beberapa waktu yang lalu. Tindak lanjutnya nanti seperti apa, Pak? Tindak lanjutnya jelas-jelas kami akan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi ya untuk mengatasi kendala ini. Apakah betul server pusatnya yang agak lemah atau server kita atau server jaringan kita yang agak mengalami kendala. Nanti akan kami koordinasikan dengan Dinas Pendidikan Provinsi. Oke. Kalau hari pertama ini materinya apa nih, Pak? Hari pertama ini khusus untuk siswa, yaitu adalah AKM ya Mas ya. AKM ada kemampuan literasi, kemudian ada numerasi. Alhamdulillah siswa-siswa kami juga senang sekali ya menjawab. Karena memang beberapa hari yang lalu, beberapa tahun yang lalu. Namanya siapa? Abid Raditya Subiakto. Nyarinya sedikit. Abid Raditya Subiakto. Abid Raditya Subiakto. Oke. Nah, pesannya seperti apa nih mengikuti ANBK? Kan ini juga baru ya bagi siswa untuk angkatan kami itu, jadi yang pasti juga susah lah karena ini juga pengalaman pertama bagi kami untuk mengerjakan soal ANBK ini. Susahnya dalam segi apa nih? Susahnya dalam segi apa maksudnya? Mungkin kayak seperti numerasinya atau tingkatan literasi membacanya, karena juga ini juga menggunakan logika atau nalar dan untuk soal ujian sebelumnya kan tidak sebanyak ini kita lihat penggunaan soalnya. Tapi walaupun sulit tetap bisa dikerjakan lah. Ya, tetap bisa. Berapa lama dari ngerjakannya? Tadi itu diberi waktu sekitar 1 jam, 1,5 jam. 1,5 jam. Iya. Oke. Untuk menghadapi ANBK ini persiapannya apa aja nih? Yang pasti latihan-latihan soal yang literasi membaca atau literasi numerasi ini sih. Banyakin latihan-latihan soal aja. Tapi oke. Optimis bisa menghasilkan nilai yang bagus lah. Iya. Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir melakukan audiensi di hari pertama pembelajaran tatap muka secara terbatas atau PTMT. Audiensi ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Kendari, Kepala Sekolah TK, SD, dan SMP se-Kota Kendari, serta para guru. Berlangsung di Aula SMP Negeri 9 Kendari dan juga diikuti secara virtual oleh beberapa kepala sekolah lainnya melalui Zoom Conference. Audiensi tersebut sekaligus kunjungan Wali Kota melihat proses PTMT di hari pertama pada Senin 6 September 2021. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribunnews Ultra, ada Amelda yang akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda. Halo Amelda. Halo Firda. Amelda, bisa Anda jelaskan mengapa Pemkot Kendari melakukan audiensi di sana? Iya, baik Firda.
pelaksanaan pembelajaran tatap muka di Kota Kendari berdasarkan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Wali Kota Kendari itu hari ini per 6 September 2021 sudah direkomendasikan untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka untuk jenjang sekolah tingkat TK, SD hingga SMP. Nah, di hari pertama ini maka Wali Kota Kendari mengadakan audiensi bersama dengan Kepala Dinas beserta Kepala Sekolah dan guru TK, SD, dan SMP se-Kota Kendari dalam rangka untuk menyamakan persepsi. Menyamakan persepsi terkait pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah tersebut. Kemudian Amelda, bagaimana proses pembelajaran tatap muka di Kota Kendari yang sudah berlangsung ini? Iya, Firda. Untuk pelaksanaan sekolah tatap muka di Kota Kendari ini itu dilaksanakan berdasarkan sesuai dengan sekolah masing-masing. Jadi pelaksanaan ini tidak dilaksanakan secara merata, maksudnya sistemnya tidak sama di setiap sekolah karena melihat dari pertama itu dari jenjang sekolahnya untuk TK, SD, dan SMP. Tingkatan jenjang itu dipisahkan atas dasar mulai dari jumlah siswanya sendiri, Firda. Jumlah siswanya jika dia ada puluhan, maka maksud saya jika peserta siswa didik di sekolah itu ada yang berjumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan, sehingga pelaksanaan tatap muka ini juga disesuaikan dengan jumlah siswa tersebut. Salah satunya tadi ada sekolah yang menerapkan pembelajaran secara genap ganjil. Jadi berdasarkan absen, Firda. Ketika anak tersebut berada di nomor absen ganjil genap, maka dia akan masuk sekolah pada hari genap juga, yaitu pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Kemudian yang nama siswa di nomor absen ganjil, maka akan sekolah di hari ganjil juga, yaitu Senin, Rabu, dan Jumat. Kemudian sekolah lainnya juga ada yang menerapkan blended learning, artinya sebagian tatap muka dan sebagian tetap dilaksanakan secara daring. Pelaksanaan secara daring ini diperuntukkan bagi siswa yang memang benar-benar tidak bisa mengikuti secara tatap muka di sekolah. Misalnya yang pertama adalah kondisinya yang kurang sehat, atau yang kedua orang tua dari siswa tersebut masih belum mengizinkan sekolah tatap muka. Dan untuk pelaksanaan sekolah tatap muka di Kota Kendari ini, juga selain dari berdasarkan rekomendasi wali kota, pihak sekolah juga, dan salah satunya adalah persetujuan dari orang tua. Jadi ketika ada orang tua yang masih belum mengizinkan anaknya sekolah tatap muka, maka masih dapat menerima pembelajaran secara daring. Seperti itu. Amelda, apabila nantinya ada siswa maupun guru yang terkonfirmasi positif COVID-19, bagaimana langkah dari pihak sekolah menangani hal ini? Iya, Firda. Ketika nanti selama proses pembelajaran didapatkan siswa yang terkonfirmasi positif COVID-19, maka pihak pemerintah Kota Kendari bersama pihak sekolah itu akan meninjau ke lokasi sekolah masing-masing di mana siswa yang dikatakan terkonfirmasi tersebut berada. Peninjauan itu dilakukan untuk melihat apakah status anak itu memang benar-benar membahayakan, dalam artian bisa menularkan COVID-19 ini, atau apabila memang masih memungkinkan, maka akan anak tersebut diwajibkan untuk sekolah daring. Tapi ketika yang terkonfirmasi ini dalam kategori fatal, seperti yang disampaikan Kadis Dikmudara tadi, Kota Kendari, Pak Makmur, beliau menyampaikan jika terdapat siswa terkonfirmasi dan itu dikhawatirkan menyebabkan penularan COVID-19, maka sekolah tersebut akan ditutup untuk sementara. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kendari, Makmur, dan juga Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Kendari, Milwan, dan juga Wali Kota Kendari, Zulkarnain Kadir. Berikut liputannya untuk Anda. Kepala sekolah masing-masing. Yang mana tadi kan disampaikan bahwa vaksin itu tidak menjadi hal yang
atau tidak menjadi syarat yang wajib bagi peserta didik untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Nah, yang dimaksud itu adalah yang belum vaksin mereka tetap menerima pembelajaran tetapi lewat daring. Pak, jika ada salah satu peserta didik yang terpapar COVID, jika ada yang kita temukan seperti itu, maka sekolahnya kita akan lakukan peninjauan dan juga mungkin perbaikan sesuai dengan situasi kondisinya. Jika memang fatal, kita akan secara sementara akan kita tutup sementara sekolahnya. Fatal itu apa parameternya? Maksudnya, jika yang bersangkutan itu dikhawatirkan menularkan kepada yang lain, maka sekolah itu kita hentikan sementara dulu. Jadi ketika ada kasus ditemukan, langsung dievaluasi dan dihentikan, begitu Pak ya? Sesuai dengan kondisinya. Pak, itu pengawas untuk yang itu setiap hari mengawasi atau bagaimana Pak? Iya, mereka tugasnya adalah melakukan monitoring, pengawasan, untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah betul-betul dilaksanakan sesuai dengan skenario yang sudah mereka tetapkan, sepakati bersama warga sekolah. Jadi di sini ada 2 hari untuk jenjang kelas 7, begitu pula kelas 8 dan ke-9. Hari Senin, Selasa kelas 7, Rabu, Kamis kelas 8, dan Jumat, Sabtu kelas 9. Tak ada metode pembelajaran daring yang diterapkan? Ya, metode pembelajaran daring itu tentu ikut sesuai dengan materi-materi yang dibawakan oleh guru. Ada model-model pembelajaran ya. Kita ketahui bahwa berbagai banyak model, tinggal bagaimana teman-teman guru sudah mengimplementasikan yang cocok untuk materi yang diberikan kepada peserta didik. Tindakan dari sekolah jika ada siswa yang terpapar COVID? Ya, alhamdulillah sampai sekarang belum ada yang kami dengar untuk mudah-mudahan tidak ada sampai. Untuk tindakannya? Tindakan kami, ya. Di sini ada UKS, kemudian ada kami sudah atur, sudah ada petugas-petugasnya semua. Ketika misalnya kami sudah bekerja sama dengan puskesmas, ya, dan alhamdulillah puskesmas dengan sangat respon untuk bisa datang di sekolah kami. Total siswanya berapa? Total 1.192 orang. Apakah ada yang tidak tatap muka, tidak mau atau gimana? Iya, sekarang kami tadi kan baru kelas 7. Jumlah kelas 7 itu 365 orang. Yang tidak hadir 39 orang. Nah, tentunya yang tidak hadir, yang 39 orang itu ada 2 alternatif ya. Boleh jadi tidak disingkat oleh orang tuanya, belum sempat disingkat. Yang kedua boleh jadi dia sakit. Jadi dari 39 itu persentasenya adalah 90%, 90,5% yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan besok juga lebih di atasnya daripada hari ini. Pak, ada surat izin yang dari sekolah ke orang tua atau terkait? Iya, kami sudah memberikan surat ini dan mereka sudah mengembalikan dan kami sudah dokumenkan. Jika ada orang tua yang tidak setuju dengan anaknya? Ya, kami berikan pembelajaran secara daring. Makanya itu kami mengidentifikasi berapa jumlah siswa yang tidak siap untuk tatap muka, maka kami juga membuatkan roster. Nah, disitulah SD, SMP itu kan beda. Kemudian jumlah siswanya, ada yang cuma puluhan, ada yang ratusan, bahkan ada yang sudah di atas 1.000. Juga lingkungannya tentu berbeda. Seperti tadi SD 84 itu kan posisinya di perempatan jalan yang sangat ramai, sehingga masing-masing sekolah kita berikan ruang untuk kemudian merumuskan, mensimulasi pola-pola yang mereka tetapkan. Kan ada yang pilih tadi ganjil genap, ya, ada yang kemudian 3 hari off, 3 hari daring, 3 hari tatap muka, dan seterusnya. Ini semua ruang-ruang yang kita berikan, tetapi sekali lagi kita minta untuk semua kebijakan yang diambil itu berdasarkan hasil rembuk bersama seluruh stakeholder. Libatkan orang tua, libatkan komite, ya, bahkan untuk tingkat SMP saya kira tidak apa-apa melibatkan anak-anak siswa kita, OSIS, siapa tahu mereka juga punya pendapat yang bisa mewakili teman-temannya dan nanti itu bisa tepat dalam menyikapi situasi hari ini. Bukan menghambat, kalau berdampak pasti. Pasti akan ada dampaknya terhadap kurikulum kita. Tapi kalau menghambat saya kira tidak. Inilah upaya kita malah. Upaya kita untuk bisa memenuhi itu. Bahwa kita sadari betul dengan hadirnya COVID ini kan tentu memaksa kita untuk harus melakukan penyesuaian-penyesuaian. Ya seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi, ada relaksasi. Ya tidak hanya terhadap kebijakan ekonomi kita melakukan relaksasi, juga terhadap kebijakan dunia pendidikan. Pak Wali, setelah tadi memantau, melihat langsung dan mendengar laporan dari guru-guru dan sekolah, apa evaluasi atau apa yang kemudian akan dievaluasi dari pemerintah? Pertama saya senang sekali mendengar mereka, semangat mereka luar biasa. Ini mungkin juga buah dari kerinduan ya.
yang sudah sekian lama tertahan dan hari ini bisa diimplementasikan. Kalau ditanya apa yang akan kita evaluasi, seluruh variabelnya akan kita evaluasi, baik dari aspek pelaksanaan protokol COVID-nya maupun juga dari aspek Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Untuk memperbarui informasi Anda, saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Masih di tengah pandemi, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Firdanana, wakil kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!